Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rodotul Ummi dari SMP Negeri 3 Paeraman, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya merupakan calon fasilitator daerah dari Kabupaten Ogan Ilir kelas 1C. Saat ini saya akan melakukan pengimbasan jurus yang kedua, yaitu kelola emosi di kelas 9. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ulang sekali lagi. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Sudah sehat semua, sudah baik semua. Silakan posisikan duduknya secara santai dengan rileks. Senyaman-nyamannya ya, Nak ya? Sudah nyaman? Sudah nyaman ya? Ibu ingin bertanya sebelumnya. Ibu ingin bertanya dulu ya, Nak ya. Ibu pengimbasan pada jurus yang pertama kemarin tentang materi apa, Nak? Mengenali potensi, kemudian bakat, gaya belajar. Untuk hari ini Ibu akan menyampaikan bagaimana cara kita mengelola emosi ya. Nah, emosi itu ada apa saja, Nak? Yang tahu boleh angkat tangan. Macam-macam emosi. Emosi bukan tindakan ya. Emosi marah misalnya. Yes. Oke, silahkan dipimpin ketua kelasnya. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga dalam melakukan implementasi jurus kedua ini kita sama-sama mendapatkan keberkahan ya, Nak ya. Ibu bisa menyalurkan ilmu yang Ibu dapatkan beberapa minggu yang lalu dan kalian bisa mendapatkannya dan mengaplikasikannya. Oke? Siap barisan ini? Siap. Barisan ini sudah siap? Siap. Yang di belakang sudah siap? Siap. Oke, kita mulai. Berkas semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki jurus yang kedua ya, Nak ya, yaitu kelola emosi. Ibu akan membagikan kepada kalian selembar kertas kosong sebelum memulai materi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengajak kalian refleksi terlebih dahulu. Oke? Ibu akan membagikan kertas kosong. Bapak sehat? Sehat Bu Gazi? Hafiz, Mimi, Win, Zara Amelia, Nelia, Sipa, Nela, Nilam, Kafi, Anon, Tia. Oke, sudah siap? Siap. Sebelum Ibu memasuki permainan ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Nak ya. Ada 3 tujuan yang akan Ibu capai dalam melakukan implementasi jurus kedua ini. Yang pertama, membantu kalian untuk mengenali berbagai macam emosi yang ada di diri kalian sendiri. Yang kedua, melatih kalian untuk memahami penyebab munculnya dari emosi tersebut, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari
lingkungan sekitar. Kemudian tujuan yang ketiga itu ada ibu ingin mengembangkan kemampuan kalian dalam mengendalikan dan mengekspresikan emosi seperti apa? Ya, mengendalikan dan mengekspresikan emosi kalian secara positif. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan masalah antara teman ke teman, teman ke guru, kalian ke keluarga dan lain sebagainya. Itu tujuan yang ibu ingin capai ya nak ya. Oke? Paham? Sudah paham? Sudah semangat? Kurang semangat sepertinya. Ayo kita isi breathing lagi. Tepuk semangat. Tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Sudah semangat belum? Sudah. Sebelumnya kita bermain dulu ya. Ada aturan permainannya nak. Jadi tolong dipegang selembar kertas kosong itu. Kosong kan? Kosong semua ya? Kosong. Sekarang kita akan bermain selembar kertas kosong atau namanya proyeksi. Ya. Kertas ini merupakan cerminan perasaan kalian. Oke? Ikuti setiap instruksi yang akan ibu sampaikan kepada kalian dengan jujur. Oke, kalau kalian merasa marah, silakan lakukan, silakan tulis kertas ini jika kalian merasa senang dan bahagia. Silakan diurus kertasnya jika kalian merasa senang dan bahagia. Kemudian silakan meremas kertasnya jika kalian merasa kesal. Kemudian boleh sampai dirobek kertasnya ya nak ya. Kalau kalian benar-benar merasa marah. Dan yang terakhir silakan tulis kembali jika kalian merasa menyesali perbuatan kalian. Jadi ada 4 poin. Paham? Yang pertama boleh diulang. Jika kalian merasa bahagia atau senang, silakan jika kalian merasa kesal, silakan digemuk. Tapi jika kalian merasa marah, silakan sampai dirobek. Kalau marah boleh dirobek ya. Dan yang terakhir silakan diurus kembali jika kalian merasa menyesal. Sudah hafal aturan permainannya? Sudah hafal? Oke, sudah hafal. Ikuti permainannya. Di suatu hari, sampailah pada hari Senin. Seperti biasa, sekolahku SMP Negeri 3 Kayarangan melakukan rutinitas Senin pagi, yakni upacara bendera merah putih. Dengan sigap, aku mempersiapkan seluruh kebutuhan yang akan kubawa ke sekolah. Kemudian berangkat ke sekolah. Subuh harinya, hujan deras sekali. Untung saja tidak mengganggu waktu pergi sekolah karena hari sudah gelap. Aku berangkat dengan penuh semangat dan yakin bahwa hari ini akan berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Seperti biasa, aku berjalan menuju sekolah, tidak menggunakan transportasi. Dan di perjalanan menuju sekolah, ada motor yang melaju sangat cepat. Aku kenal orangnya. Dia adalah tetanggaku. Bajuku kena cipratan air kotor dan bergenang di jalan. Tanpa apa-apa, dia pergi begitu saja. Bajuku basah, bajuku kotor, dan bajuku basah. Sedangkan hari itu menggunakan baju putih. Namun, aku tetap melanjutkan pergi ke sekolah. Ini juga lah di sekolahku. Teman-teman, oke? Namun, aku tetap melanjutkan pergi ke sekolah. Tibalah di sekolahku. Teman-teman menungguku. Aku bertanya, ada apa? Mereka kompak menjawab,
berpacaran. Pengalaman pertama, tanpa latihan yang maksimal, aku menyadari rasanya tidak mungkin aku menampilkan yang terbaik. Teman-teman tak mau tahu, karena mereka sudah mengambil posisi di barisannya masing-masing. Dengan terpaksa, aku juga mengambil posisi menjadi pemimpin upacara. Salah di sana sini, adik-adik dan teman-temanku menertawakanku. Pun, pada saat evaluasi upacara dimulai, lagi-lagi aku kena cipratan. Sial sekali rasanya hari ini ya Tuhan. Setelah selesai upacara, kami kembali ke kelas. Dan di perjalanan menuju kelas, ada beberapa teman yang mulai mengejek. Mereka menertawakanku. Hahaha, lucu sekali. Wajar sekali banyak kesalahan. Dia kan baru sekali ini menjadi petugas upacara. Kurang aktif sih. Hahaha, sekali lagi mereka menertawakanku. Langkahku semakin upacara. Sampai di kelas, teman-temanku mengejek dan menertawakanku. Teman sekelasku menertawakan dan mengejekku. Wow, tak ada satupun yang berada di posisiku. Mereka menyudutkanku. Mereka menyudutkanku. Mereka menyudutkanku. Kemudian, terdengar dari pintu terbuka. Ternyata wali kelasku datang membawa kue ulang tahun. Aku dan teman-temanku memberi surprise ulang tahun kepadaku. Mereka semua meminta maaf dan memberikan kue dan kado untukku. Aku senang. Aku bahagia. Ternyata mereka terima kasih. Silakan buka matanya. Silahkan buka matanya dan tolong angkat kertasnya. Boleh silakan ditunjukkan. Oke, sampai robek. Remuk saja. Remuk. Utuh. Oke, sampai robek. Sampai terus. Oke? Boleh, silahkan kita sedikit ingin bertanya ya nak ya. Kepada Ananda Kahfi untuk menyampaikan perasaannya. Karena saya sudah kesal. Pergi sekolah, mau jadi pemimpin upacara, sudah dicipratan air sama tetangga. Yang bawa motor sangat kencang. Ya. Terus saya sudah dipojokkan di kelas sama teman-teman saya. Dan teman kelas lainnya juga. Menertawakan saya saat upacara. Dan saya diejek karena saya baru pertama kali menjadi petugas upacara. Lagi-lagi evaluasi Sudah. sudah. Tapi tidak sampai marah ya. Ya. Cuma kesal saja. Kesal. Oke, tapi kesalnya sudah sampai seperti ini. Sedikit lagi robek. Oke, kita ke teman yang robek boleh? Rafa robek? Boleh, Ananda Rafa? Saya kesal karena diperhentikan air oleh tetangga. Sampai sekarang saya menjadi petugas upacara. Apa rasanya nak? Kesal? Karena baju saya basah. Baju saya basah, kemudian? Setelah upacara saya diejek-ejek oleh semua orang. Ya. Saya marah. Sudah? Sampai marah ya? Kemudian cara marahnya seperti apa nak? Mengekspresikan marahnya seperti apa? Jauh. Tidak sampai membanting meja? Tidak sampai. Terus ada rasa penyesalan? Ada. Ada. Pada saat apa? Pada saat mereka memberi surprise ulang tahun. Oke, seperti itu. Kahfi ada rasa menyesal? Ada. Pada saat kapan? Ada surprise sama guru dan teman-teman. Oke.
Kita beralih ke teman yang masih utuh. Cuma sedikit robekannya atau permasannya ya, Nak, ya. Boleh silakan Ananda Gazi. Segitu tidak marahnya kah? Tidak marah. Tidak terlalu penting karena baju basah ataupun kotor. Oke, tidak terlalu penting baju kotor, bersih, dan bau. Kemudian, Saat pergi sekolah walaupun tidak ejek, saya tetap menerima. oke, kemudian, Kalau teman begitu baik pada saya walaupun orangnya tidak ejek, saya tetap respect. tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita sudah ke anak laki-laki ya. Sekarang kita ke anak perempuan. Coba mohon bantuannya. Nasib Pak. Sama seperti Ananda Kahfi. Dirobek juga. Tidak sampai dirobek. Dilemas juga. Boleh dijelaskan apa perasaannya Ibu? Saya marah karena saya pernah ceritakan hari dan saya diejek di sekolah karena pernah ceritakan hari. Kemudian, pada saat itu Anda menjadi pemimpin upacara untuk yang pertama kali. Saya membuatkan masalah karena Menjadi Kemudian, ada rasa menyesal. Tidak ada rasa menyesal. Oke, yang sampai dirobek ada yang sampai dirobek. Oke, berarti itu marah sekali ya, Nak, ya. Boleh. Sudah diremuk, dirobek, tapi tidak seluruhnya. Ya. Boleh dijelaskan Ibu Sarah Anggraini? saya merasa marah karena saya pergi sekolah di Cikat Air oleh tetangga. Ya. Terus dia tidak minta maaf. Sebenarnya juga saya diejek oleh teman-teman saya merasa kesal. Terus saya merasa terharu karena teman-teman saya masih ada perhatian buat saya. Diurus tadi kertasnya. Ada rasa penyesalan. Oke. Sudah? Sudah selesai? Silakan disimpan kertasnya. Jadi kenang-kenangan ya. Oke. Ayo. Matian? Ini merupakan hal yang wajar, ya. Emosi marah, emosi kesal, emosi sedih, memang betul adanya, ya. Jangan ditolak, Nak. Nanti akan menjadi beban, ya. Itu wajar. Tapi ya, wajar pergi sekolah dengan semangat, sudah rapi semuanya. Pas di jalan, nah, cikatan air. Dan yang lebih parahnya lagi, itu tetangga dan tidak minta maaf. Kesal kan? Sampai di sekolah, ya, mereka sudah menunggu kita. Mereka katakan bahwa kamu yang menjadi pemimpin upacara. Minggu lalu tidak ada informasi untuk menjadi petugas upacara. Sedangkan Senin pagi itu langsung ada informasi seperti itu dan kalian yang dituju. Dan tidak pernah melakukan hal itu. Punya pengalaman tidak? Tidak. Tidak kan? Jadi Wajar. wajar emosi, wajar marah. Oke? Jangan jadi malu. Ya Allah, Bu, jadi aku sampai marah, sampai robek kertas ini. Tidak, nah itu hal yang biasa, yang lumrah, ya. Oke? Kita masuk ke konsep pembelajaran self. Nah, self itu, Nak, self awareness atau menyadari diri. Untuk apa itu, Nak? Apa itu menyadari diri? Hah? Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya seperti apa kalimatnya? Misalnya, boleh dibaca kaki? Saya bisa mengendali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Nah, itu ya, Nak, ya, untuk poin yang pertama, menyadari diri. Jadi, pada self awareness atau menyadari diri ini, kita mampu untuk memahami emosi apa saja yang muncul dalam diri kita, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku tersebut pada situasi tertentu. Nah, misalnya, saya mengenali emosi saya. Oh, ekspresikan rasa marah Ibu dengan cara menulis catatan kecil. Aku jadi Boleh.
Panik, cemas. Ketawa, terus lagi. Berapa pengalaman dan latihan? Setiap hari kita harus ganti. Nah, itu kan yang ada yang tiket. Yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi kami. Saksikan presentasi kami Tentang apa, Nak? tentang anak yang sekolah di Ciprat Air. Oh, cerita kita yang tadi pagi. Yuk, Oke, silakan. saksikan. Silakan nanya sih. Siapa? Angga lewat HP berperan sebagai guru dan siswa. Bibi Gembira berperan siswa. Mandi olok-olok. 3. Kapal pertama berperan sebagai tetangga dan siswa. Ilham Tayawati berperan siswa atau pelaku. Melia Rahma siswa atau pelaku yang olok-olok. Oke, silakan. Pada suatu hari ada seorang siswa yang ingin pergi sekolah, tapi saat perjalanan menuju sekolahnya, singkat cerita dia masuk kelas. Sudah? Sudah. Seperti itu. Ya. Jadi ini mengandung cerita yang pagi tadi ya, Nak, ya? Betul. Kalau mengendalikan emosinya, teman-temannya, ingat untuknya. Dengan cara dinikmati ya, Nak, ya? Diikuti, dijalani saja ya. Jangan menolak. Jangan menolak Emosi. Kemudian apa lagi? Ada tindakan di situ atau tidak? Ya. Apa? Jangan dulu memilih tindakan. Iya. Sudah kenal semua ya, Nak, ya? Sudah. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Terima kasih kelompok kedua. Sekarang silakan kelompok kembali ke sana. Dan kelompok ke Duduk gue. 3 ya. Nah. Yuk. Senang. Apa ini? Senang. Senang. Tolong berikan ekspresi senang apa? Sebentar. Tunggu ya. Seperti ini. Yuk. Itulah senang, sudah, Nak. Sudah. Senang kenapa? Kami sudah MBG. Oh, karena MBG. Sudah. Beri tepuk tangan untuk Rafa. Dikocok lagi. Imut wi. Tolong mulai ya teman-teman yang presentasi. Iya. Ikut-ikutnya kan? Sudah? Oke, terima kasih Dwi. Boleh tepuk tangan dulu. Lagi, Bu. Satu lagi. Bahagia. Bahagia. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan kembali ke tempat. Ibu ambil. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Oke. Nomor ikon yang pertama. Yang pertama adalah cemas. Nah, pada saat kapan cemas? Ada Berapa lagi? dulu. Kehilangan barang. Kehilangan barang. Kemudian apa lagi, Nak? Mendengar kabar buruk boleh. Yang pasti bikin gugup, Bu. Betul tidak? Betul. Kemudian emotikon yang kedua apa? Emon senang. Seperti apa, Nak, senang itu sebenarnya? Mendapat kabar baik. Kemudian Mendapatkan juara. mendapatkan juara terus. Ranking. Maju. Boleh juga. Dan HP baru, Bu. Senang. Mendapat nilai 100. Senang. Seperti itu contohnya, Nak, ya. Kemudian emot yang ketiga apa? Marah. Pada saat apa? Dimarah orang tua balik bermarah. Terjadinya kelalaian. Terjadinya kelalaian dari diri sendiri atau dari orang lain? Dari orang lain. Kemudian apa lagi? Kematian. Kematian, marah juga. Kematian, Bu. Sedih.
emang yang tepat. Apalagi pada saat kapan Marana? Adanya masalah. Adanya masalah. Tuh ya. Kemudian yang keempat apa itu? Sedih. Pada saat kapan? Kematian, kabar guru. Kecelakaan. Menerima nilai jelek. Kematian, kabar buruk, menerima nilai jelek, Kecelakaan. Dibully. menerima kabar buruk, apalagi dibully, terus banyak ya ekspresi sedih itu banyak ya pada saat situasinya terlalu banyak untuk kita sampaikan satu persatu. Kita lanjut ke kaget contohnya. Dengar benda keras. Dikagetin teman. Dikagetin teman, mendengar, Disurprise. disurprisein teman, ekspresinya tolong kaget seperti apa? Duit. Duit bu. Kaget. Duit. Oh. Pasti. Oh, coba tolong Mak, cemas, tolong Lazim. Cacatnya. Sedih. Cemas. Malah mesinnya. Itu cemasnya ya. Itu cemas dari Gazi. Oke, senang dari Anom. Coba tolong ekspresikan Om. Yes. Senang. Senang. Sudah. Oh, itu sudah senang. Oke, marah, salah. Kau. Seperti itu yang marah. Sedih. Boleh tepuk tangan oleh kelompok satu. Kalau beri itu ya nama kelompoknya. Kembali ke tempat. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik pada hari ini. Sudah berbagai macam rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini ya nak ya. Sampailah kita kepada kesimpulan ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi-materi yang sudah kita pelajari tadi, yang pertama menurut Ibu mengelola emosi itu berarti artinya itu apa? Terlebih dahulu yang pertama menyadari, kemudian memahami dan mengendalikan perasaan yang muncul supaya apa? Tidak berdampak negatif. Supaya tidak berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Orang lain juga itu ya nah, maksudnya itu di lingkungan juga biar tidak mendapat dampak negatif. Nah, emosi ini merupakan hal yang alami dan normal. Jangan dilawan, tetap terima ya nak ya. Perlu diatur juga dengan cara yang tepat dan sehat supaya bisa mengekspresikan emosi dengan tepat, positif dan sehat. Kemudian kemampuan mengelola emosi ini dapat membantu kita menjadi apa? Menjadi pribadi yang lebih baik, tenang, bijak dalam mengambil Keputusan. sehingga kita nantinya akan menjadi tangguh dalam menghadapi Tekanan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup jelas? Sudah cukup paham? Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk Ananda yang masih bingung untuk mengelola emosinya, boleh silakan datang ke ruangan Ibu untuk kita lakukan konseling individu ya nak ya. Pintu ruangan DK selalu terbuka untuk anak-anak SMP 3 Paeraman, siapapun itu. Masalahnya apapun itu. Ya nak, silahkan datang ke ruang DK untuk melakukan tindakan konseling individu. Ya, catatannya akan selalu Ibu pegang asas kerahasiaan, keterbukaannya, sukarelawannya, dan lain sebagainya. Tenang saja ya nak ya, tidak akan Ibu buka cerita kalian ke guru lain maupun ke teman-teman yang lain. Terima kasih untuk hari ini, bertemu lagi kita minggu depan. Ibu akhiri kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.